I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nessa Rosari Lumban Tobing. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa-apa saja hal-hal yang telah saya pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah manajemen bisnis retail. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen bisnis retail. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan manajemen bisnis retail? Yaitu mencangkup berbagai aspek yang berkaitan dengan operasional dan pengelolaan bisnis retail. Ruang lingkupnya meliputi strategi penjualan, pengelolaan stok, manajemen karyawan, pemasaran, analisis data, pengalaman pelanggan, dan aspek keuangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai strategi penjualan. Jadi, manajemen bisnis retail melibatkan pengembangan strategi penjualan yang efektif. Ini termasuk menentukan target pasar, mengidentifikasi produk yang akan dijual, menentukan harga yang tepat, dan merencanakan promosi atau penawaran khusus. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengelolaan stok. Jadi, manajemen persediaan yang efisien adalah bagian penting dari bisnis retail, mencangkup pemantauan persediaan, peramalan permintaan, pengadaan barang, dan pengelolaan penjualan kembali. Tujuannya adalah untuk menjaga tingkat stok yang seimbang sehingga pelanggan yang dilayani dengan baik dan biaya persediaan dapat diminimalkan. Selanjutnya ada manajemen karyawan, di mana membangun dan mengelola tim karyawan dan efisien adalah hal yang penting di dalam bisnis retail. Dan yang terakhir ada pemasaran. Jadi promosi produk dan merek adalah bagian penting dari bisnis retail. Manajemen bisnis retail melibatkan perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran yang efektif, termasuk periklanan, pemasaran digital, kegiatan promosi, dan hubungan masyarakat untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik bisnis. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perilaku konsumen pada bisnis retail. Yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian. Apa sih pengertian dari perilaku konsumen? Jadi, yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, barang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Kemudian ada beberapa cara nih untuk menciptakan nilai tambah pada bisnis retail, yaitu dengan menilai produk, nilai penetapan harga, nilai layanan konsumen, dan nilai penyediaan suasana serta nilai letak lokasi. Kemudian apa sih yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pelanggan potensial? Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada pembentukan sifat. Kemudian selanjutnya apa sih faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yaitu yang pertama ada faktor kebudayaan. Jadi faktor kebudayaan ini adalah faktor budaya, suku budaya, kelas sosial. Kemudian ada faktor sosial nih, yaitu kelompok acuan, keluarga, golongan strata sosial, faktor pribadi. Kemudian ada sumber informasi untuk pengambilan keputusan konsumen, yaitu pengertiannya adalah media yang berperan penting bagi seseorang dalam menentukan sikap dan keputusan untuk bertindak. Sumber daya informasi itu adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dan menyampaikan informasi media informasi untuk komunikasi massa. Kemudian apa sih yang menjadi pengertian dari motivasi? Jadi motivasi ini adalah alasan dalam perilaku konsumen, sedangkan motif adalah gagasan yang mewakili dorongan internal dan menstimulasi serta memaksa sebuah respon perilaku dilengkapi dengan tujuan spesifik dan respon tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian segmentasi. Jadi segmentasi pasar merupakan suatu kegiatan untuk membagi-bagi pasar atau market yang lebih bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Kemudian ada nih pendekatan segmentasi pasar bisnis retail. Jadi pendekatan dalam segmentasi pasar semakin menggambarkan
menampilkan produk barang dagangan dengan tujuan memaksimalkan daya tarik penjualan retail. Kemudian ada kategori barang dagangan. Secara nyata sangat tidak mungkin membiarkan proses pembelian tanpa mengelompokkan unit barang dagang ke dalam kategori-kategori barang dagangan secara umum. Kemudian ada organisasi pembelian barang dagang. Jadi organisasi pembelian barang dagangan dalam bisnis retail mengemban tugas yang sangat penting, di mana bagian pembelian barang dagangan juga harus mencocokkan kategori barang dagangan yang sesuai. Kemudian perencanaan barang dagangan, retail tidak akan mengalami kesuksesan keuangan kecuali mereka merencanakan penerapan operasional keuangan dari kegiatan barang dagang yang selanjutnya kita membahas mengenai penetapan harga jual retail. Yang pertama, strategi penetapan harga. Jadi, pricing strategi mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan yang mereka. Hampir semua perusahaan berdasarkan harga produk pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, kemudian menambahkan presentasi tertentu agar yang bisa mereka menentukan harga suatu perusahaan atau harga barang dari perusahaan. Kemudian kita akan membahas mengenai menciptakan atau cara menetapkan harga. Seperti yang sudah dipaparkan, bahwa strategi dan penetapan harga sifatnya sangat penting bagi perkembangan sebuah perusahaan. Sebab dengan menetapkan harga yang tepat, perusahaan bisa mendapatkan angka demand produk yang tinggi dan akan ikut menunjang penjualan. Kemudian ada manfaat strategi penetapan harga. Pada dasarnya, strategi penetapan harga diperlukan oleh badan usaha untuk menciptakan demand dan meningkatkan penjualan. Kemudian kita membahas mengenai pendekatan dalam penetapan harga. Jadi metode penetapan harga impas merupakan metode penetapan harga yang berorientasi pada biaya atau harga yang ditentukan dengan penambahan persentase tetap kepada biaya atau harga barang dagangan. Kemudian yang kedua yaitu metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan, yaitu didasarkan pada perkiraan kemauan pelanggan untuk membayar. Kemudian ada metode penetapan harga yang berorientasi pada pesaing. Jadi didasarkan pada harga pesaing, itu di mana harga yang ditetapkan di bawah, di atas ataupun sama dengan pesaing. Kemudian ada membangun reputasi harga. Membangun reputasi harga yang baik adalah kunci untuk menetapkan harga jual retail yang sukses. Reputasi harga yang baik dapat membantu retail dalam menarik pelanggan yang setia dan membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian ada strategi diskriminasi. Jadi strategi diskriminasi harga adalah penetapan harga jual retail merupakan teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga yang berbeda bagi konsumen yang berbeda. Kemudian ada strategi peningkatan penjualan. Jadi fenomena perkembangan usaha atau bisnis di Indonesia dewasa itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu hampir tidak ditemukan sebuah merek yang dapat berjalan sendiri tanpa mengalami persaingan. Bahkan beberapa di bidang bisnis terjadi persaingan yang sangat ketat sehingga pemimpin pasar atau market leader pada industri tersebut senantiasa berganti-ganti setiap tahun. Kemudian kesalahan penetapan harga retail, yaitu salah satu perusahaan menghasilkan keuntungan adalah dengan memastikan tidak ada kesalahan dalam Kemudian selanjutnya adalah kegiatan operasional toko. Jadi ada persiapan toko yang pertama. Toko retail merupakan salah satu jenis bisnis yang cukup populer dan banyak dijumpai di sekitar kita. Untuk menjalankan toko retail yang sukses, diperlukan persiapan yang matang dan terorganisir dengan baik. Persiapan toko meliputi berbagai aspek seperti persiapan toko, persiapan produk, persiapan karyawan, persiapan sistem pembayaran, persiapan fisik toko, dan persiapan produk. Kemudian kita membahas mengenai sistem pembayaran. Jadi dalam persiapan toko ini, untuk kegiatan operasional toko retail memiliki
membuat nota pembelian, mencatat jumlah produk yang dijual, dan memberikan resi pembelian kepada konsumen. Nah, berdasarkan semua yang telah saya paparkan, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa persiapan toko yang baik sangat penting untuk menjamin operasional toko berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Kegiatan persiapan toko ini meliputi pengaturan tampilan produk, persiapan stok, dan pemeliharaan toko. Yang kedua, pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu menjaga kepercayaan pelanggan. Kemudian, yang ketiga ada transaksi penjualan, yaitu transaksi penjualan yang efektif dan efisien sangat penting dalam menjaga keuntungan toko. Kemudian ada pengelolaan stok, yaitu pengelolaan stok yang baik dapat membantu toko untuk mengoptimalkan terakhir ada pembersihan toko. Jadi kebersihan toko hal yang sangat penting untuk menjaga dan menjaga keselamatan. Dan yang terakhir kita membahas mengenai pengembangan retail marketing mix. Jadi istilah marketing mix ini atau pola pemasaran retail itu pertama kali digunakan pada tahun 1964, di mana ini terinspirasi dari gagasan tahun 1958. Gagasannya adalah bahwa seseorang yang eksekutif bisnis berperan sebagai mixer of ingredients, yaitu menyusun daftar elemen marketing mix terdiri dari 12 aspek dasar. Kita beralih ke konsep marketing mix. Jadi marketing mix atau 4P, model 4P dipopulerkan oleh Jerome yang mengemukakan 4 elemen marketing mix, yaitu memiliki place atau tempat, di mana tempat dalam marketing mix ini pada dasarnya adalah suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu kepada lokasi suatu produk tersedia dan dapat dijual atau dibeli. Kemudian ada produk, yaitu produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai keuntungan tertentu. Selanjutnya ada promosi, di mana promosi dalam marketing mix ini adalah strategi yang ditetapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk atau mereknya. Kemudian yang terakhir ada price atau harga. Jadi harga yang merupakan suatu di antara elemen terpenting dalam marketing mix. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti dari produk yang dibutuhkan. Selanjutnya ada fungsi marketing mix. Jadi beberapa fungsi marketing yang diperoleh dari marketing mix ini diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fungsi distribusi fisik, yaitu distribusi fisik suatu produk dapat dikeluarkan atau dilakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk. Kemudian ada fungsi pertukaran, di mana konsumen dapat membeli produk yang berasal dari produsen. Selanjutnya ada fungsi perantara, di mana marketing mix merupakan media perantara untuk menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Kemudian kita membahas mengenai model pemasaran retail atau retail marketing mix. Yang pertama ada merchandise. Jadi merchandise adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Kemudian ada pricing, yaitu nilai barang yang ditentukan atau disesuaikan dengan uang atau jumlah uang atau alat tukar yang senilai yang harus dibayarkan. Kemudian ada location, yaitu pada umumnya konsumen akan memilih toko yang terdekat dengan asumsi semua kondisi dan interaksi toko adalah hal yang sama. Kemudian ada retail service, yaitu kebanyakan konsumen mengkritisi bagaimana toko swalayan merupakan tempat belanja yang membingungkan, pelayanan mereka juga kurang memadai, dan pricing yang diberlakukan tidak bersaing. Kemudian ada promosi, di mana promosi yang biasa disebut dengan promotion mix, yaitu advertising atau iklan, sales promotion, dan personal selling, serta direct marketing. Kemudian ada store atmosphere, di mana konsumen lebih menyukai lingkungan yang menawarkan suatu belanja yang menyenangkan. Kemudian ada atmosphere and embrace. Yang pertama ada visual, yang kedua ada title, yang terakhir kita membahas mengenai kepuasan dan loyalitas. Jadi